Saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aman Anda Maulana Malik Ismail. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan naturalisasi di negara Indonesia menurut saya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat untuk naturalisasi di negara Indonesia. Yang pertama, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan naturalisasi, seseorang tersebut sudah bertempat di Indonesia selama 5 tahun. Jika seseorang tersebut selama 5 tahun itu pergi ke negara asalnya, maka peraturan tersebut diganti menjadi 10 tahun. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, maka tidak boleh berkewarganegaraan yang lain, yakni tidak boleh, berarti tidak boleh double. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang ke-9, membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermatrai cukup kepada kantor wilayah Departemen Hukum atau HAM atau perwakilan RI di luar negeri. Ya, itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan naturalisasi di negara Indonesia. Yang pertama, syarat-syaratnya telah berusia 18 tahun, di mana kelebihannya itu usia segitu seseorang tersebut sudah remaja. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Kelebihannya tersebut ialah bisa mengetahui seseorang tersebut benar-benar sungguh-sungguh atau tidak untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Kelebihannya ialah kita tidak dapat seseorang dari negara asing yang cacat dan menjadi beban negara. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan undang-undang. Dalam syarat tersebut, kelebihannya ialah bisa mengenalkan dasar-dasar negara, jadi tidak sembrono orang tersebut di negara Indonesia dan bersungguh-sungguh di negara Indonesia. Yang ke-5, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling sedikit 1 tahun atau lebih. Kelebihannya ialah Indonesia akan mendapatkan seseorang dari negara asing yang tidak terpidana, yang terpidana lebih dari 1 tahun atau lebih. Yang ke-7, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Nah, dalam syarat-syarat tersebut kelebihannya banyak. Yang pertama, seseorang tersebut bisa menciptakan lapangan kerja ke orang-orang pribumi seperti kita. Kan biasanya bule-bule itu banyak, IQ-nya besar ya, usahanya juga banyak. Jadi bisa membangun lapangan kerja yang banyak bagi kita orang Indonesia asli. Yang ke-8, membayar uang kewarganegaraan di kas negara. Ya, kelebihannya ialah Indonesia akan mendapatkan kas lebih banyak. Yang ke-9, membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kelebihannya ialah bisa tahu seseorang tersebut
apakah bisa menulis dengan bahasa Indonesia atau tidak, dan apakah dia bersungguh-sungguh menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya ialah kekurangan naturalisasi di negara Indonesia. Yang pertama, syarat-syaratnya ya telah berusia 18 tahun. Nah, kekurangannya dalam syarat-syarat tersebut ialah di usia segitu masih banyak remaja yang labil dan tidak terkontrol emosinya. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun, atau jika dia kembali ke negara asalnya, maka peraturan tersebut menjadi 10 tahun. Kekurangannya ialah terlalu lama untuk proses kewarganegaraan. Bisa seseorang tersebut sudah meninggal ya. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Tentu saja ini tidak ada kekurangannya ya. Soalnya jika peraturan tersebut misalnya sehat saja, maka seseorang yang akan naturalisasi di Indonesia akan menjadi beban negara. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia. Yang ini tidak ada kekurangannya. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana minimal 1 tahun penjara atau lebih. Di sini kekurangannya ialah jika seseorang yang akan naturalisasi pernah dipenjara satu bulan misalnya dalam kasus apa gitu, dia bisa kembali melakukan tindakan tersebut yang lebih parah di negara Indonesia. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan tidak menjadi warga negara ganda. Nah, dalam ini Indonesia agak kekurangannya agak simpang siur ya. Menurut saya tidak ada kekurangan, soalnya seseorang yang ingin naturalisasi harus setia ke negaranya tersebut. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Dalam hal ini memang tidak ada kekurangannya. Yang ke-8, membayar uang kas ke negara. Yang ini dari opini saya tidak ada kekurangannya. Yang ke-9, membuat permohonan secara tertulis. Nah, dalam hal ini kekurangannya ialah agak selanjutnya yang ke-9, tidak ada kekurangan menurut saya. Kesimpulannya ialah seseorang yang akan naturalisasi di Indonesia emang tidak mudah, dan itu bisa tahu apakah dia bersungguh-sungguh untuk menjadi warga negara Indonesia atau tidak. Dan yang selanjutnya ialah jika seseorang tersebut sudah menjadi warga negara Indonesia dan kebetulan seseorang tersebut pintar menjalankan bisnis, maka kita sebagai masyarakat Indonesia asli diuntungkan, sebagaimana dia menciptakan lapangan kerja yang banyak. Kalau seseorang tersebut tidak bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak, maka akan menjadi kekurangan Indonesia, yaitu menjadi beban negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.